Tapi memang ada aturan mainnya, ada ketentuan undang-undang yang mengatur, ada regulasinya, sehingga dengan tidak memberikan keterangan lembaga daripada BPOM itu memang seharusnya. Kalau seandainya muncul dia di pengadilan malah salah. Kira-kira gitu ya, rekan media ya. Apa yang salah? Kan ini kan menyangkut kalau dari terdakwa ingin membahas tentang skincare yang overclaim gitu, dan ini adalah tugas BPOM gitu. Begini ya, kita harus tahu substansi permasalahan yang dihadapi ini kita ini apa sih? Kan 369 ayat 1 Yunto 55 nggak ada hubungannya dengan skincare. Cuma relevansinya, irisannya kebetulan tuh berbicara tentang masalah skincare, supaya jangan speak up kan gitu kira-kira. Tapi substansinya adalah pemerasan. Itu satu. Yang kedua, mau apapun itu yang dihadapkan di pengadilan, karena saya katakan tadi itu BPOM ini lembaga ada aturan mainnya, ada regulasinya. Jadi kalau diminta untuk menjelaskan sesuatu atas permintaan negara juga, lembaga juga. Kalau lembaga penegak hukum, Anda yang mau diminta dari pihak kepolisian bisa, diminta pihak kejaksaan bisa, tapi dia berbicara atas dasar negara. Kehakiman mau dihadirkan, substansinya apa, menyangkut apa? Ya nggak mungkin lah, ini kan substansinya menyangkut pemerasan, kok yang diminta masalah skincare, kan nggak nyambung. Nah, kalaupun yang kemarin itu dihadapkan di sidang pengadilan, paling senyum-senyum aja saya. Apa hubungannya kalau tuh overclaim segala macam dihadirkan di sidang pengadilan? Kan nggak nyambung. Makanya silakan saja, katanya kan. Dia cerita lah tuh beberapa saksi itu bahwa overclaim gini, nang skincare-nya bahwa ternyata bermasalah segala macam. Loh, kita lihat substansinya gitu loh. Jadi jangan sampai menyimpang dari substansi. Namun demikian kan hakim kan cukup netral ya. Daripada nanti dikatakan ada keberpihakan, dihadirkan saja, ya, silakan saja. Tapi tidak menyangkut kepada substansi permasalahan. Yang saya mau itu sebenarnya dari pihak daripada kita kalau menghadirkan saksi data fakta yang menyatakan bahwa dia itu tidak melakukan pemerasan. Bagaimana caranya? Itu yang harus diperkuat, jangan cari-cari yang lain-lain. Sehingga dengan data, fakta, bukti yang dimiliki oleh saksi adecar atau saksi yang lain bisa menguatkan dia punya komposisi. Nah kemarin kan berbicara tentang masalah wan prestasi lagi kan. Tapi saya sudah jelaskan bahwa menghabis-habiskan waktu. Karena wan prestasi yang dikatakan itu tidak mengena pada unsur permasalahan. Biarkan saja dulu bergulir sidang pengadilan sampai di batas akhir. Kalau memang nih kita nanti dimenangkan, dia bisa melakukan gugatan. Kalau saya menyarankan bukan gugatan wan prestasi, gugatan PMH, perbuatan melawan hukum. Nah situ kan juga sama aja, bisa aja nanti minta diganti ruginya, baik moral maupun material, termasuk immaterial kan gitu. Itu kira-kira rekan media ya. Skincare ini kan sendiri kan masuk dalam BAP ya. Perlu ditelusuri juga sih kalau dalam persidangan itu kalau siapa ada yang di BAP gitu. Begini ya. Saya katakan tadi di substansi permasalahan ya. Yang diangkat di sana kan 369 ayat 1 Yunto 55 TPPU. Nggak pernah diangkat masalah undang-undang kesehatan. Ini tolong kita juga mencermati, kebetulan aja Reza Gladys ini bergerak di bidang bisnis alat-alat kesehatan. Nah, ditenggarai bahwa terjadinya suatu komunikasi antar pihak dari pihak Nikita, kemudian dari pihak satu lagi siapa? Laki-laki itu? Mail sebagai fasilitatornya kepada yang bersangkutan. Apa isinya? Isinya supaya bisa ini transfer kepada yang bersangkutan sesuai dengan apa yang mereka perjanjikan, supaya ini jangan di speak up, karena kan belakangnya kan di speak up, dianggap merugikan daripada Reza Gladys, terlepas apapun produk daripada Reza Gladys. Itu yang saya katakan, tolong dong BPOM speak up dong, periksa dong itu. Kan sudah berbeda
substansi kan, udah berbeda objek. Ya, kalau memang BPOM mau periksa, tetapi masalah skincare, masalah menyangkut makanan dan minuman yang tidak sesuai dengan standarisasi yang ditentukan oleh BPOM, sehingga mereka layak untuk diedarkan. Makanya ada izin edar setelah melakukan verifikasi tentang produk-produk daripada yang termaktub di dalam BPOM tersebut. Nah, jadi tolong kita cermati semua. Jadi jangan digebiak-gebiak semua gitu loh. Lihat substansi permasalahannya. Ini kan melebar kemana-mana nanti larinya ke sini lagi, terus munculkan lagi saksinya si doktif lah apa yang isinya tidak menyangkut pada substansi. Kalau mau buat itu nanti munculkan aja dengan objek yang berbeda. Kita hanya berbicara di sini adalah diangkat ke permukaan 369 ayat 1 Yunto 55 plus DPP. Ya ini yang akan dipertahankan oleh JPU sampai dengan tuntutannya pasti itu juga nanti. Tinggal hakim yang menganalisa, menilai, mengambil langkah dan keputusan. Itu kira-kira ya. Berarti Irjen mendukung ya kata keputusan BPOM untuk tidak menolak jadi saksi itu. Irjen tidak ada istilah dukung-mendukung. Artinya langkah yang tepat lah apa yang dilakukan. Jadi jangan dukung-mendukung, saya nggak mendukung siapapun. Itu karena itu sudah aturan lembaga. Tolong ya dipetik ya. Saya tidak pernah mendukung guru, nggak pernah saya dukung. Netral. Saya netral. Kalau pada saat ini kita katakan salah, pada saat ada yang salah aja. Malah saya yang pick up pertama sekali BPOM muncul untuk memverifikasi tentang skincare. Saya loh yang pertama ngomong tuh. BPOM bunyi dong, curiga dong. Nah, tapi kalau masalah ini saya tidak ada urusan dukung-mendukung, tapi saya menguruskan masalahnya sesuai dengan konstruksinya. Sekali lagi, BPOM tidak bisa sembarangan memberikan keterangan tentang sesuatu yang di luar daripada aturan main sesuai dengan regulasi yang ditentukan oleh negara. Kalau mau minta, BPOM itu yang minta adalah lembaga negara. Saya sudah sampaikan tadi, kepolisian, kejaksaan, hakim. Resmi permintaan itu atas nama undang-undang.